Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Benzain. Salam otomotif, salam DIY, dan juga salam HCSRR Pro. Ya, oke. eh, Video ini adalah video merupakan jawaban ya, atau tanggapan dari kami, dari teman-teman yang sudah melayangkan komentar di channel kami, eh, setelah meminta untuk dibuatkan video ya. Jadi kali ini videonya adalah tutorial dan juga di sini upgrade ya, upgrade atau update dari reaktor HCSR Pro ini. Jadi setelah ya kurang lebih berarti sekitar 1 tahun lebih ya, berarti sudah satu setengah tahun, reaktor yang selama ini teman-teman ini bikin itu sudah mengalami upgrade dan telah mengalami pembaruan dengan tujuan untuk meningkatkan performa dari HCSRR Pro itu sendiri ya. Dan tentunya setelah melalui proses riset dan pengujian ratusan ribu kilometer, setelah dirasa hasilnya itu oke, mantap, dan tentunya aman, barulah kita lempar ke pasaran dan juga kita share melalui video ini ya. Oke, jadi apa saja sih bahan-bahan atau material yang kita sematkan ke dalam reaktor yang baru ini? Kita simak ya. Yang pertama ada unsur, ini agak mengerikan ya kalau kita dengar. Ini ada unsur radioaktif berupa TH, itu unsur kimianya TH. Tapi ini jenisnya banyak ya. Silakan teman-teman bisa googling. Bahan apakah itu? Dan ini ternyata tara, bahannya adalah kaos lampu patroma ya. Jangan ketawa dulu ya. Silakan kita sama-sama googling, teman-teman juga bisa googling ya, kandungan apa saja sih yang terdapat dalam kaos lampu patroma. Nah ini ternyata di dalam kaos lampu petromak itu ada unsur radioaktifnya, walaupun di sini kandungannya entah 0,00000%, tapi ternyata ada ya. Ada unsur thorium B, thorium 212 Pb, dan thorium X 228Ac, ada mesothorium 2, ada thorium Ca, ada thorium C, ada kalium 40. Jadi ternyata seperti ini, kelihatannya sepele, ternyata di sini ada radioaktifnya ya. Silakan teman-teman bisa googling sendiri ya. Dan di sini juga ada penelitiannya juga ya, ini ada deteksi thorium pada kaos lampu petroma. Nah ini ada pelindihan thorium dari limbah kaos petroma. Berarti memang ada yang ini ya, ada yang mengambil thorium ini dari limbah kaos lampu petroma. Luar biasa sekali ya. Dan ini bahan ini sebenarnya sudah jadi ini saya juga mengadopsi dari produk saudara ya, produk saudara yang jelas sudah diaplikasikan di ribuan kendaraan ya, karena produk ini jauh sudah lebih eksis dari HCSRR Pro ini, dan itu nyatanya mereka sudah dapat manfaatnya selama bertahun-tahun ya, dengan jumlah kendaraan yang sudah terpasang itu sudah ribuan. Jadi luar biasa sekali thorium ini atau kaos lampu petromak ini. Saya tidak menyebutkan produknya ya, tapi saya yakin teman-teman sudah maksud lah ya produknya apa. Walaupun mereka itu hanya mengandalkan satu asupan mereka hanya blow by gas saja. Sedangkan kita ada dua untuk HCS itu, selain blow by gas juga ada
asupan berupa uap pertama. Jadi secara logikanya hasilnya akan lebih maksimal daripada yang hanya satu asupan, yaitu dari blow by gas saja. Silahkan di googling saja. Itu. Yang kedua ada pada tembaganya. Kalau yang dulu itu tembaganya hanya potongan tembaga biasa dalam bentuk silinder, kali ini bentuknya beda. Kita bentuk ini unik ya, dan sebenarnya mudah sekali untuk membentuknya. Nah, jadi untuk tembaga kali ini kita bentuk dalam bentuk bantal. Kenapa dalam bentuk bantal? Ya inilah hasil dari riset kami ya. Ternyata bentuk ini adalah bentuk yang paling optimal dalam proses pemanasannya. Ya, silahkan disimak teman-teman untuk video tutorialnya. Ya, semoga bisa menginspirasi, dan semoga yang teman-teman ingin upgrade ECS, teman-teman yang tadinya masih biasa, bisa diprokan lagi dengan reaktor yang terbaru ini ya. Dari yang dulu saja dengan manfaatnya juga sudah mantap, apalagi sekarang yang sudah mengalami pembaruan. Oke teman-teman, langsung kita eksekusi ya. Seperti biasa, bahannya adalah bahan dryer AC bekas. Yang ini memang kondisi sudah 30% ya, tidak dan untuk pengerjaan dari awal sudah saya videokan di video jauh-jauh sebelumnya ya. Oke, ini yang jelas sudah kita lakukan pengeboran. Yang tadinya lubangnya cuma satu, kita lubangnya dua, kita perbesar, dan juga bagian ini buntutnya juga sudah kita bongkar tadinya seperti ini ya. Oke, nah seperti biasa dari bahan ini kita bagi menjadi 3 bagian ya teman-teman. Jadi 3 ruangan seperti ini. Ini ruang pertama kurang lebih sekitar 3 cm. Kemudian ruang kedua kurang lebih sekitar 2 cm. Selebihnya adalah ruangan ketiga. Nah, di sini ruang pertama berisi zeoloid ya. Ini ruang pertama tapi pengerjaan nanti paling terakhir ya. Kemudian ruang kedua ini yang ada pelor atau steel ball atau bola besi baja. Nah, ini ada material baru yang sudah saya sampaikan di depan adalah thorium. Thorium itu apa? Itu pun sudah saya sampaikan di depan pula ya. Thorium di sini wujud fisiknya adalah kaos lampu patroma. Kemudian lanjut ke ruangan yang ketiga. Ruangan ketiga ada nikelin dan potongan tembaga. Ini pun nanti tembaganya update ya, update. Tidak seperti yang dulu versi awal-awal. Nah, langsung kita eksekusi. Jadi ini ruang-ruangan ini, sekat-sekat ini adalah posisi, ini adalah garis ini adalah posisi sekat-sekatnya ya. Nah, ini sekat ini yang pertama sudah saya pasang atau sudah saya kunci di bagian ini, dan sekat yang kedua masih ada di atas seperti ini. Ya, sebagai contoh ini teman-teman, bahan ini kebetulan ini versi dryer AC yang pipa tengahnya itu bisa dilepas ya, karena ada beberapa yang memang tidak bisa dilepas. Jadi kalau tidak dilepas nggak usah dipaksakan dilepas. Ini kalau yang model ulir seperti ini memang bisa dilepas, jadi memang lebih mudah dalam pengerjaannya ya. Dan ini sekat bagian dalamnya memang sudah saya kunci. Kebetulan ini memang posisinya, nah itu di dalamnya itu udah saya kunci. Kebetulan ini memang posisi untuk sekatnya presisi, jadi ketika saya dorong sampai ini di sini dia sudah bisa mengunci ya. Oke, kemudian kita siapkan bahan untuk yang kedua, karena yang ini nanti terakhir. Apa itu? Oke, jadi bahan untuk sekat kedua adalah jeng-jeng ini. Ini adalah
kaos lampu Patromak ya. Ini sebenarnya murah ya, cuma untuk mendapatkan sekarang yang agak sulit ya. Kita butuhkan 2 lampu, 2 kaos ya. Yang kita butuhkan adalah 2. Dan nanti modelnya itu kita double ya, bukan satu-satu tapi double nanti ya. Dan untuk steel ballnya kita cukup 2 ya, maksimal 2 ya teman-teman, jangan lebih dari 2, karena kalau lebih dari 2 nanti proses pemanasannya akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Oke, 2 steel ball ini kita masukkan ke dalam, kemudian kita ikat. Ini ada pengikatnya ya, sama nanti yang keduanya juga untuk dobelin ya. Dobelin ini juga akan diikat, gak usah terlalu kenceng ya, kalau kenceng nanti putus. Dan teman-teman nggak usah khawatir nanti untuk kaos lampu ini bakalan terbakar di dalam reaktor. Enggak, sama sekali enggak. Ini tidak akan terbakar ya, walaupun suhunya itu tinggi, karena ini suhu tinggi bukan api ya. Kalau di sini bakar pakai api baru dia itu akan terbakar, tapi ini suhunya yang tinggi Mak, tapi tetap aman ya. Dan ini teman-teman bisa pakai bisa enggak. Oke, hasilnya seperti itu teman-teman ya. Ini ya, jadi steel ballnya itu kita masukkan ke dalam dan kita double. Kalau pakai satu gimana Om? Nah, kalau pakai satu nanti pada saat kita memasukkan ke dalam ini reaktor itu akan ambrol, brojol ya, karena di sini ada, nah ini ada celah-celahnya ya. Nah, oke, kita masukkan pelan-pelan ya, kita dorong pakai obeng kecil. Ya, sudah masuk ya. Kemudian kita masukkan, kita dorong sekatnya ini ya, sekaligus memasukkan pipa ininya, pipa tengahnya. Kita posisikan di bawah ya, agar untuk memasukkannya itu lebih mudah. Kita pastikan atau kita posisikan di tengahnya ini, masuk ke sini ya. Ya, setelah pipa tengah ini masuk ke dalam lubang tengah ini, kita kencangkan ya dengan ini menggunakan lancip searah jarum jam sampai kencang. Oke, sampai cukup kencang saja cukup ya. Nah, oke, di posisi sekat yang kedua masih ada di atas ya, tinggal kita dorong dengan menggunakan obeng min seperti ini, kita dorong. Dan untuk memastikan kita ini ya, goyang-goyang seperti ini biar steel ballnya itu bisa merata pada posisinya. Oke, boleh kita dorong lembut-lembut ya, pelan-pelan dengan menggunakan palu bagian ini. Kita dorong, kita pukul sedikit aja ya, untuk memastikan posisinya itu sudah rata. Dan kalau sudah rata ini sama sekali nggak bunyi ya teman-teman, sama sekali nggak bunyi. Jadi diupayakan steel ballnya ini di sini mampat, jangan banyak bergerak. Nah, kenapa demikian? Karena kalau bergerak nanti steel ball itu kan lapisan stainlessnya itu hanya ada di bagian luar, dan itu tebalnya hanya beberapa mikron ya teman-teman ya. Jadi kalau dalam jangka waktu yang lama nanti bergesekan oleh getaran mesin atau dalam perjalanan itu ya, goncangan-goncangan itu menyebabkan nanti steel ballnya itu akan lecet. Nah, kalau lecet di sini akan menyebabkan karat ya. Nah, karat ini korosi, itu yang kita khawatirkan, nanti karatnya yang akan masuk ke ruang mesin. Tapi sebenarnya teman-teman ya, nah, ini pun di dalamnya ya tetap nanti ada terlumasi oleh uap oli ya,
yang dari PCV ini pun sebenarnya akan terlumasi. Namun untuk lebih safety-nya lagi, memang ini untuk steel ball-nya itu diupayakan itu mampat, tidak ada pergerakan, dan itu juga akan mudah atau mempercepat proses pemanasan dari steel ball ini. Karena kalau begitu rapat-rapat seperti ini, otomatis di dalamnya ini rapat, otomatis saling bersinggungan, disitulah proses pemanasannya akan lebih cepat, dan juga uap HCS yang melalui steel ball ini juga lebih maksimal dalam pemanasannya ya. Pastikan nggak ada suara ya. Kalaupun ada suara ya upayakan yang minim sekali. Kemudian jangan lupa teman-teman untuk selanjutnya ini pengikatnya ya, penguncinya ini kita pasang lagi ya, kita pasang lagi. Nah, kita dorong. Nah, nanti teman-teman bisa pukul lagi untuk penguncinya ini dengan obeng min. Ini yang kita dorong itu yang bagian ini, ujungnya ini. Pukul sedikit aja, dak 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 dak. Nah, itu kalau bisa ya seluruh ujung ini bisa kita kencangkan ya. Tapi setidaknya ya teman-teman sudah tidak ada pergerakan di sekat yang kedua ya. Ya, jika sudah terkunci kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya, itu penguncinya ya. Di tengah kita dorong pakai obeng minus yang panjang untuk mengunci dari pengunci ini, dan juga untuk mengunci dari sekat yang kedua. Oke, dan tinggal kita eksekusi ruangan yang ketiga. Ruangan yang ketiga di sini ada nikelin. Oke, kita siapkan nikelin. Nikelin, selain nikelin yang bentuk pipih, kita bisa juga menggunakan nikelin yang bentuknya itu bulat seperti ini ya. Bulat seperti ini, minimal ya teman-teman, ini minimal. Ini yang diameternya adalah 1 mili ya, jangan di bawahnya itu ya. Terus kita bisa menggunakan alat bantu untuk membuat nikelin ini bentuknya nanti spiral. Alat bantu itu bisa pakai paralon, bisa ya. Nah, kita bentuk seperti ini teman-teman, melilitkan. Jadi nanti hasil akhirnya akan seperti spiral seperti ini. Kita lilitkan, muter-muter kayak gini ya teman-teman ya. Kita lilitkan, jangan lupa dikencangkan, dan juga bagian ujungnya nanti juga akan kita bentuk lilitan yang lebih kecil ya. Untuk mempercepat, saya spilkan yang sudah jadi saja ya, seperti ini kurang lebih. Dan nanti yang sebelah sini itu kita bikin juga lilitan yang lebih kecil. Nanti fungsinya apa? Fungsinya nanti untuk kita masukkan ke dalam pipa yang tengah tadi. Ini juga nantinya akan lebih mempermaksimal panas dari reaktor ini. Nanti seperti ini ya. Jelas ya teman-teman ya, jelas sekali seperti ini. Ini kita masukkan ke dalam reaktor ruang yang ketiga, dan ini yang tengah lilitan yang kecil kita masukkan ke bagian luar dari pipa tengah ya. Kalau teman-teman susah membuatnya seperti ini, bolehlah ini dipotong, nanti bisa disambung atau kita lilitkan, kita sambung lah intinya lah ya. Ya seperti itu ya teman-teman ya. Ini yang ulir besar mengelilingi bagian dalam dari reaktor ini, kemudian yang ulir yang kecil masuk ke dalam pipa tengah. Kemudian tinggal kita masukkan bahan yang terakhir ya, yaitu potongan tembaga. Dan ini beda dengan yang dulu ya. Kalau dulu tembaganya itu hanya bentuk tembaga yang dipotong-potong saja, namun sekarang tembaganya dalam bentuk yang berbeda. Ini pun
hasil dari riset kami ya, yang kami uji selama ribu kilometer ya. Ini seperti ini. Jadi potongan tembaganya adalah dalam bentuk bantal ya. Kenapa dalam bentuk bantal? Memang di sini dari hasil riset kami ya, ini dalam bentuk bantal ini di sini di dalamnya akan terbentuk ruangan. Ruangan ini pula lah yang akan menambah panas dari reaktor ini secara keseluruhan ya. Ini ya. Bagaimana caranya? Ya, saya spillkan lagi. Sebenarnya kalau kami ada alatnya khusus ya untuk membentuknya, karena dibutuhkan kecepatan. Ya, caranya seperti ini teman-teman. Jadi pipa tembaga ini kita potong menggunakan alat nih, gunting baja ringan ya. Dengan menggunakan gunting baja ringan akan kita bentuk ya, dan kita potong. Ini kurang lebih panjangnya sekitar 1 cm ya. Nah, ya, langsung kita potong seperti ini. Dengan sendirinya dia akan membentuk seperti bantal ya. Dengan sendirinya akan membentuk seperti bantal ya. Nah, nih kalau pakai ini memang jadi ukurannya enggak sama ya. Kalau pakai alat khusus ukurannya 1 cm 1 cm semua, 1,5 semua ya. Jadi prinsipnya seperti ini ya teman-teman, akan membentuk seperti bantal. Kemudian tinggal kita masukkan ke dalam ruangan yang ketiga. Berapa banyaknya? Kurang lebih segini sudah cukup ya teman-teman, 1 genggaman. Kalau untuk ininya 1 genggaman ini kurang lebih ini butuh 2 meter ininya. Pipa tembaga ini, pipa tembaga yang ukuran berapa ini? Ini kalau yang lebih besar lagi berarti cukup 1,5. Ini ukurannya 1/4 ya. Ini 1/4, ukuran diameter 1/4 inch. Kemudian kalau teman-teman pakai yang lebih besar 5/16 contohnya, 3/8, itu nggak sampai 2 meter cukup ya. Tinggal kita masukkan lagi ya, jangan sampai penuh ya teman-teman ya. Kurang lebih volume dari ini, dari tembaga ini kurang lebih sekitar ya 1/5-nya, jangan 1/4, 1/5-nya, 1/5 dari ruangan ini sudah cukup. Kemudian tinggal kita tutup penutupnya ya, penutupnya. Nah, untuk mencegah kebocoran, baiknya sebelum kita menutup kita beri lem besi seperti ini di bagian sini, bagian ini, bagian dalamnya ya, sisi dalamnya. Barulah kita pukul-pukul, kita masukkan, kita tutup ya. Kita sisakan ini, kita sisakan kurang lebih jarak di sini 2 mili ya, 2 mili kita sisakan. Barulah ini yang akan kita sambung atau kita las. Pengelasannya bisa menggunakan ini patri seperti ini nanti pakai gas torch ya. Untuk memanaskannya bisa pakai ini. Ini harganya kurang lebih sekitar 50.000 ya. Ini isinya 3. Ini bisa pakai ini, kita patri. Ini kita pakai gas torch ini, muter. Atau kalau teman-teman paket hematnya ya, paket hematnya boleh lah pakai ini, dan perlu saya sampaikan ke teman-teman, apakah itu aman? Aman om, aman teman-teman itu. Atau
bisa menggunakan lem Fahrenheit. Ini memang agak mahal ya. Ini segini harganya kurang lebih sekitar 300.000 ya. Tapi ini kan bisa untuk sekitar 5 ya. Jadi teman-teman kalau hanya beli ini ya mubazir ya. Yang pakai ini juga boleh atau pakai ini. Cuma kekurangannya kalau pakai ini hasilnya memang tidak rapi. Ini tidak rapi. Tapi kalau pakai ini juga nggak rapi. Nah, yang rapi adalah pakai ini. Oke, kita eksekusi di bagian atau ruangan yang pertama. Nah, kita sebut ruangan pertama, namun pengerjaannya paling akhir ya. Ya, selanjutnya tinggal kita eksekusi ruangan yang pertama ya, namun terakhir dalam pengerjaannya ya. Tinggal kita masukkan batu zeoloid ini ke ruangan yang ke satu ini lewat lubang yang ini, yang dua yang pinggir ya, jangan yang tengah ya. Dan untuk menghindari batu zeoloid ini bisa masuk ke dalam ruang yang yang tengah, lubang tengah, kita tutup menggunakan isolasi ya. Seperti ini teman-teman ya. Jadi ini warning ya, jangan sampai batu zeoloid ini masuk ke dalam lubang yang tengah, karena ini nanti bisa tersedot oleh intake manifold dan ini akan membahayakan mesin. Dan perlu teman-teman ketahui juga, ini untuk batu zeoloidnya ukuran yang paling besar ya, atau ukuran 3 kalau di cut shop, ini yang paling gede. Ya teman-teman, setelah proses finishing selesai, hasilnya seperti ini ya teman-teman ya. Silahkan bisa diamati ya. Ini bagian pipa-pipanya seperti ini ya. Ini diperkuat dengan adanya ring, penempelan ring ini dipasang pada pangkalnya sehingga lebih kuat. Dan ini juga diberi tanda. Ini yang pinggir ini adalah input, baik itu dari tabung pertama maupun PCV. Kemudian pipa yang tengah adalah outnya, ini yang menuju ke bekas PCV dan juga intake manifold. Seperti ini finishingnya, hasil akhirnya. Kemudian untuk penyambungan bagian belakangnya juga rapi sekali, mantap. Silahkan teman-teman bisa menilai sendiri ya, bisa dibandingkan dengan produk yang lain, silahkan. Oke, semoga video ini bermanfaat ya teman-teman, dan semoga semakin banyak yang memperoleh hasil atau manfaat positif dari pemasangan HCS RR Pro ini, baik yang merakit sendiri maupun yang beli di lapak kami. Oke, semoga bermanfaat. Salam otomotif, salam DIY, dan juga salam HCS RR Pro. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.